Ya, selamat malam pemirsa Ganjil Misteri. Bertemu dengan saya kembali ke Arjuna Samudra ya. Di sini saya nggak akan berdele-dele. Di sini langsung saja saya akan bilang saya ini dukun. Kenapa saya mengatakan saya dukun? Dukun itu bagi orang Jawa itu duduk rukun gitu. Maksudnya duduk rukun itu kita menjalin persaudaraan, kita menjalin perseduluran, menjalin pertemanan dengan siapa saja. Bukan berarti dukun itu dukun cabul, dukun beranak, dukun ini nggak ada. Saya orang Jawa, saya asli orang Jawa Tengah gitu. Ya di sini seru ya. Di acara-acara TV kali ini kan banyak sekali tentang pemberitaan pesulap merah, Gus Samsudin dan rekan-rekan yang lainnya. Di sini saya melihatnya gini, saya melihatnya kenapa sih kok pada ribut-ribut sendiri, pada cari, mohon maaf nih, salah kata ya, pada cari muka, action ke sana kemari, itu untungnya apa? Itu yang jadi pertanyaan saya itu di situ. Kalau hal seperti ini terjadi terus-terusan berlarut-larut, hasilnya apa yang Anda dapatkan, apa keuntungannya apa gitu. Justru malah di mata masyarakat kelihatannya image-nya malah buruk gitu. Yang di sini niatnya membongkar, yang di sini pakai gimmick, yang di sini pakai ini. Ya ini kan cara orang sendiri-sendiri, cara orang masing-masing untuk memberikan suatu atraksi. Saya katakan suatu atraksi ya, bukan suatu sulap. Menunjukkan suatu atraksi, menunjukkan suatu agar orang ini lebih yakin kepada salah satu istilahnya spiritual si A, si B, si C, si D dengan cara mereka masing-masing. Gitu. Kalau saya katakan ya tidak ada salahnya gitu. Wong orang yang minta tolong pun percaya, mau gimana lagi gitu. Istilahnya kalau dalam hal ini saya mengamati lagi perdebatan ini kalau diterus-terusin nggak ada habisnya, saling menyeret satu sama lain, saling menyalahkan satu sama lain, nggak perlu menyalahkan satu sama lain, pada koreksi diri sendiri aja gitu. Nah yang jadi pertanyaan saya dari kemarin tuh apa untung kalian seperti itu gitu. Oke, jadi akhirnya jadi melebar kemana-mana ya, banyak Ya, orang yang muncul gitu. Jadi, betul. Dan pada akhirnya di sini banyak orang-orang baru bermunculan. Mereka istilahnya mengambil keuntungan di bidang entertain mereka masing-masing. Mereka ingin mencari nama gitu. Istilahnya nama mereka tuh ingin diupkan, mereka ingin terkenal dengan menunjukkan suatu sensasi yang baru biar nama mereka jadi tersorot, ikut-ikutan terkena masalah, tahu-tahu mereka ada yang diuntungkan juga ada yang dirugikan. Nah, kalau seperti ini terus kapan selesainya gitu. secara tujuan pesulap merah sampai awalnya bagus gitu. Tapi yang aku lihat saat ini gimana Ki? Kalau yang saya lihat tujuan pesulap merah memang bagus ya. Saya katakan dia membongkar trik-trik yang ibaratnya membawa nama agama lah, bisa dikatakan nama agama yang harus pakai bacaan doa ini, doa itu dan lain sebagainya. Di sini sebetulnya alurnya bagus, tapi kok semakin kesini itu kok semakin gak jelas gitu. Kenapa saya mengatakan gak jelas? Justru dia juga menggunakan kesempatan untuk menguntungkan dirinya sendiri. Ini mohon maaf nih, penglihatan saya seperti itu. Kenapa sih kalian tuh pada unggul-unggulan, kalian pada mencari nama, membeberkan nama. Sedangkan di sini juga kalau dikata pesulap merah itu dia mulai tenar tuh mulai kapan gitu. Sedangkan Gus Samsudin juga ini siapa, mulai tenar juga mulai kapan gitu. Kenapa dia nggak nyerang orang-orang yang bener-bener apa ya, kalau orang Jawa mengatakan orang pinunjul. Orang pinunjul itu orang linuweh yang memiliki kelebihan ilmu spiritual dalam kebatinan. Yang benar-benar orang pinunjul kenapa dia nggak nyerang ke situ? Malah justru dia membongkarnya orang-orang yang baru, sama-sama baru. Kalau di sini adanya persaingan entertain kan, dalam dunia hiburan, YouTube, dia mau bikin gimmick, dia mau bikin sensasi apapun kan itu terserah gitu. Orang juga yang nonton asik-asik aja, kalau orang penonton tuh nggak ada hiburan pasti kan jenuh ngelihatnya. Itu penilaian saya seperti itu, Mas. Jadi apa Ki, ini kan antara trik dengan ilmu gaib itu akan susah disamakan gitu Ki, karena trik ya trik, ilmu gaib gitu. Ya, betul. Jadi pada dasarnya gini, Mas. Selama saya berdiri spiritual, saya belajar spiritual tuh udah dari SD, dari kelas 4 SD sampai sekarang, bisa dibilang 15 tahun saya menyelami dunia spiritual. Yang namanya ilmu gaib itu tidak bisa dibuktikan secara dohir, secara nyatanya. Terutama contoh kayak tisu kebakar, terus tahu-tahu kita bisa ngeluarin santet dari dalam tubuh itu saya katakan bisa. Ada yang bisa, ada yang tidak.
Ada yang biasanya kalau dalam kita metode melepaskan sebuah kekuatan negatif atau ada kiriman benda pusaka di dalam badan dia, kita pasti melebur gitu. Tapi yang saya amati gini, dari sekian orang mereka menggunakan media kelapa. Kelapa yang udah dipotong dulu di atasnya, terus dimasukin paku dan lain sebagainya. Itu kan untuk memanipulasi. Memanipulasi sebetulnya tujuan mereka agar orang ini percaya bahwasanya dia kena santet. Tapi kalau di sini tipenya memanfaatkan, itu kan juga nggak bagus. Kalau dalam pengamatan saya seperti itu. Jadi lebih dasarnya gini, gimmick ini sendiri, ilmu gaib ini sendiri. Kalau ilmu gaib yang bisa merasakan itu roso. Kalau bahasa orang Jawa, roso ini pangroso. Nggak bisa dinyatakan secara dohir. Dohir dalam artian, wah ini nanti bisa meletus, ini bisa keluar api, ini bisa ini. Sejarah saya selama saya berdiri spiritual belum pernah mas saya ngelakuin seperti itu. Adanya orang-orang yang ikut dengan saya, begitu saya melakukan pembuktian, mereka duduk bersama saya tunjukin tuh. Munculnya sosok penampakan, munculnya sosok jin, munculnya dia merasakan aura-aura yang ada benturan, saya katakan ada benturan energi. Di sini benturan energinya itu kan bersifat badan kita panas, badan kita meriang, terus kita merasa berkeringat dan lain sebagainya. Nah itu adalah salah satu sifat benturan dari kekuatan gaib. Tapi kalau benturannya melalui gimmick, ya itu nggak ada apa-apa. Kalau kita bakar api di depannya pasti kita sumuk, bahasanya gitu mas. Oke, mencoreng nama paranormal, dukun, spiritual, atau lain-lain gitu. Pastilah. Saya menyayangkan sekali ya, saya menyayangkan sekalinya gini. Untuk teman-teman semuanya saja ya di sini ya, orang-orang spiritual ya, kalau memang mereka itu spiritual sejati, nggak perlu pakai trik sulap untuk meyakinkan seseorang itu, agar orang itu percaya dengan perkataan kita, itu nggak perlu, itu nggak penting. Dalam dunia spiritual bagi saya, selama saya itu ngasuh kawruh dengan leluhur-leluhur saya, ibarat dengan simbah saya pun yang masih hidup, simbah saya nggak pernah mengajari kamu harus pakai ini, kamu harus meyakinkan orang, kamu harus ini, nggak ada. Kita bahasanya cuma satu, mas yakin dulu sama Allah, saya hanya pelantara gitu. Kalau orang mau bilang saya dukun, emang saya dukun. Saya dikata mau ustadz, saya emang ustadz. Kalau saya mau dikata kiai, saya emang kiai. Kalau saya mau dikata orang biasa, orang bodoh, orang pintar, terserah. Orang yang mau mengatakan itu apa bebas gitu. Tapi bagi saya itu sangat mencoreng. Mencorengnya karena apa? Ini udah keluar dari pakemnya orang Jawa gitu. Dalam kamus saya, pembuktian secara gaib, dohir, itu 1001 yang bisa mas. Kita hanya bisa membuktikan dari bentuk satu, sifat energi kedatangan makhluk halus itu kita bisa merasakan. Terutama benturannya, kepala kita pusing, badan kita demam, kita ngeluarin keringat dingin dan lain sebagainya. Itu benturan yang pertama. Benturan yang kedua, badan kita merasa gelisah, nafas kita jadi sesak, atau kita merasakan udara di sekitar berubah, ada angin besar. Itu pembuktiannya seperti itu. Tapi kalau pembuktian yang saya katakan tadi, saya kembalikan lagi secara dohir, kita bisa bakar tisu dengan menggunakan ilmu kulhu geni kun fayakum, masya Allah, bla 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 bla. Itu nggak ada mas. Kulhu geni itu bisa digunakan untuk membakar jin yang ada di dalam diri kita. Istilahnya untuk melebur. Itu adalah doa-doa ayat suci di Al-Quran, bukan untuk dipraktekkan menggunakan gimmick. Itu saya tegesi di situ. Jadi saya kembalikan lagi, dalam metode ini saya sangat menyayangkan. Kenapa sebuah pakem dirubah dan dimasuki sebuah gimmick agar orang itu percaya dengan kita? Tujuannya seorang spiritual bukan di situ. Tujuannya menjadi seorang spiritual sejati itu, ada orang minta tolong kepada kita, ya kita membantu seikhlasnya. Nggak perlu ada embel-embel A, B, C, D, E, F, G, nggak perlu. Nggak perlu kita harus menunjukkan keunggulan kita, kelebihan kita, kemampuan kita menunjukkan kekebalan dan lain sebagainya, nggak perlu. Kalau saya menunjukkan kekebalan, saya pisau tangannya, sobek-sobek. Mati-mati ya udah selesai gitu. Berarti saya mengakui kalau ini sobek berarti saya nggak kebal. Kalau saya sobek berarti ilmu saya kurang, amalan saya kurang. Kan seperti itu. Nggak perlu pakai, ibarat kita beli silet. Karena saya kemarin tuh bukan saya ingin menyinggung teman-teman spiritual, enggak ya. Ada salah satu gimmick silet. Silet itu kalau yang depan ini, ibarat ini silet ya mas. Ini silet ini disiletin di rambut, itu nggak putus. Tapi kalau dibalik, yang di kebaliknya ini yang paling tajam. Yang depan ini nggak tajam. Itu ada gimmicknya gitu. Kalau saya sendiri mempraktekkan, ya udah kalian beli silet yang tajam.
sekalian kalian beli sendiri, kalian ngambil sendiri, saya praktekkan, langsung saya tes gitu. Ibaratnya di sini saya ada silat, saya tes langsung. Nggak perlu pakai lama kalau ingin menguji kekebalan atau ingin melakukan pembuktian, biar orang-orang bisa mengatakan, wah ini sulapan, ini gimmick. Biar teman-teman yang ada di sini aja yang buktikan gitu. Jadi saya akan buktikan dengan satu silet, dengan satu rambut. Saya gesek, ini nanti putus atau enggak? Coba nanti dicerna sama logika. Ini ilmu kanuragan, atau ilmu tipu-tipu, atau ilmu gimmick, atau ilmu sulap. Gitu Mas, itu jawaban saya gitu. Oke, makin kesini kan banyak orang yang akhirnya tidak percaya bahwa ilmu spiritual itu gak ada, atau ilmu gaib itu gak ada, bahkan ya santet pun gak ada katanya gitu. Gimana ya? Kalau saya sendiri gini Mas, dalam kacamata saya kenapa orang-orang itu tidak mempercayai, mulai tidak percaya, istilahnya mulai luntur ya. Luntur akan kepercayaan tentang dunia spiritual yang mengatakan tidak ada santet, tidak ada pelet atau apalah. Dah, kita kembalikan lagi. Karena banyaknya orang-orang yang sering kali ibarat ya, si A ini pernah minta tolong sama si B, dibohongi, minta tolong lagi ke sana, ditipu lagi. Lah, disitulah adanya kurang pembuktian. Pembuktian dalam arti apa? Pembuktian secara real. Real itu bukan berarti kita menunjukkan, wah ini gelas ini ada isinya ya, saya sulap isinya hilang. Nggak bisa seperti itu. Jadi kita pembuktian secara dohir itu secara melalui batin. Kita membuktikannya secara langsung, secara gaib. Kalau di sini saya katakan lagi, orang-orang mulai tidak mempercayai adanya dunia seperti itu karena mereka belum menemukan orang yang tepat, orang yang pas, yang bisa membuktikan bahwasanya kebenaran gaib itu ada. Itu jawaban saya seperti itu, Mas. Berarti santet itu ada ya, Ki ya? Ah, benar ada, Mas. Kalau ada yang bilang santet itu nggak ada, siapa? Gitu. Saya akan jawab santet itu ada, benar adanya, benar tata caranya juga ada. Kita menggunakan bantuan jin. Saya terus terang aja. Kita nggak ada namanya cerita santet. Kita baca doa B C D E F G, nggak ada. Kita kalau mau ibarat ya, kita mau ngerjain santet ya. Kita itu pakai ritual, kita memuja. Memuja dalam artian kita minta bantuan jin. Bukan jin-jin yang di pinggir jalan kita minta bantuan. Kamu lu sini deh. Tuh kerjain. Bikin dia sakit kayak gini. Enggak, kita panggil tuh ratu atau raja jin, kita berikan sesaji sesuai apa yang dia minta. Disitulah jin yang kita kirim yang akan mencelakai dia. Tapi di sini kalian harus perlu ketahui, dalam metode santet, imun kekebalan tubuh seseorang itu akan jadi pengaruh. Jadi dalam kinerja santet itu memang nyata gitu. Karena saya sendiri sering mengobatin orang yang kata orang Jawa ya, santet gendong amben. Ini mungkin teman-teman baru dengar. Santet gendong amben itu dia mati nggak mati, hidup nggak hidup. Dia cuma berbaring di atas kasur. Mati nggak mati, hidup nggak hidup. Ibarat santet ada lagi nih, perutnya sampai melembung kayak balon. Itu juga pakainya kodok bangkong. Nah ini untuk penjelasan yang lain nih, mungkin di lain episode ini. Saya akan bongkar tuh. Kalau ada orang mengatakan santet itu nggak ada, saya bisa buktiin, Mas. Saya bisa buktiin. Kalau memang mau dibuktiin, saya buktiin. Karena dari zaman dulu, zaman simbah saya, orang Jawa itu punya keyakinan kita membunuh seseorang tanpa harus menyentuhnya. Seperti itu, Mas. Nah, di sini saya kasih penjelasan lagi, kenapa orang Belanda kocar-kacir melawan orang Indonesia. Karena orang Indonesia yaitu tadi, kita memiliki ilmu yang orang Belanda tidak memilikinya. Kita kebal peluru, kita kebal senjata, keris kita jalankan, kita lempar di istilahnya tepok gedang rojo. Hilang kerisnya itu, tahu keris itu kembali penuh dengan darah. Ya itu orang Jawa. Kita menjalin perjanjian dengan sebangsa makhluk halus dan sebangsa jin. Dan tidak semua kalangan spiritual bisa melakukan itu. Apalagi mencari, zaman sekarang mencari dukun santet, yang benar-benar dukun santet 1001, Mas. Itu saya kasih tahu tuh. Kalau cuma sekedar dukun-dukunan santet-santetan banyak acting, banyak di luar sana. Tapi kalau yang benar-benar real, dohir 1001. Mereka sifatnya akan tertutup gitu. Kalau ditanya bisa nyantet, oh nggak bisa. Mas orang pintar? Enggak, saya orang goblok. Kalau dibilang Mas Kiai, bukan. Mas dukun? Ya, saya jawab gitu aja. Mau ngapain? Orang mau menilai kita apa terserah. Gitu.
Itu kan penilaian mereka, karena kita menghargai setiap pendapat seseorang, kayak gitu Mas. Ki, gitu akan Pak, aman. Ki, harusnya bagaimana nih akhir dari perseteruan ini? Dalam penilaian saya, pertama, untungnya apa? Yang kedua, bila perseteruan ini dilanjutkan, tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah. Kalaupun ada yang menang, ada yang kalah, terima kemaluan gitu. Tidak ada untungnya. Istilahnya kalian ini pada berdebat, kalian pada unjuk gigi dan lain sebagainya agar dinilai oleh masyarakat. Wah, ternyata si A ini orangnya sakti, si B ini orangnya istimewa, orangnya ini. Nggak ada untungnya, percuma. Perseteruan ini kalau dilanjutin malah justru akan timbul benih-benih baru. Yang mereka tidak tahu apa-apa, mereka ingin muncul biar istilahnya up lah Mas. Dia pengen punya nama gitu. Ya nanti dilihat aja, pasti akan bermunculan orang-orang baru lagi muncul naik ke atas panggung. Nantinya jadinya, dan orang-orang ini nanti akan menggunakan kesempatan terutama di entertain mereka biar dia naik ranking lagi. Itu penglihatan saya seperti itu. Ini bahasa ini politik tuh. Politiknya seperti itu. Berarti Ki, akan ada terus pembuktian terus gitu. Mas, di situ akan saling unjuk gigi. Mereka akan saling unjuk gigi, mereka akan saling menunjukkan penampilan mereka, dan mereka akan termakan oleh kesombongan mereka sendiri. Tapi kalau untuk orang-orang spiritual sejati, nggak perlu ngadenin kayak gitu. Masa bodoh. Kita menganggapnya gini, kita dianggap seorang sesepuh, kita dianggap seorang orang tua ya. Kita nggak perlu ikut-ikutan seperti ini, tuh nggak perlu untuk mencari nama, untuk besarin nama, itu nggak perlu, nggak penting gitu. Lebih penting kita ngurusi klien-klien kita yang minta tolong bener sama kita butuh tolong mereka butuh bantuan kita, ya itu aja yang kita bantu. Ngapain ngurusin kayak gini, nggak jalan saya gitu. Oke, ada pesan buat spiritual yang lain, jangan takut bahwa maksudnya ya, pesan saya untuk teman-teman spiritual saya, terutama pesan untuk IGSN, Ikatan Guru-Guru Spiritual, dan teman-teman spiritual semuanya, nggak usah takut. Perdebatan seperti ini tidak akan berdampak kepada kita. Intinya dalam pekerjaan dalam dunia spiritual, kita tuh tugasnya nolong orang gitu. Dan di sini kita bertugas untuk bekerja secara proporsional. Kita tunjukin aja gitu. Sama orang-orang kita tunjukin hasil karya kita seperti apa, kita nolong orang hasilnya seperti apa, pembuktiannya di situ aja gitu. Jadi tidak perlu pembuktian secara dohirnya, secara nyatanya, kita bisa gimmick, kita bisa sulap, nggak perlu. Kita tunjukin dengan bahasanya kalau orang sekolah itu prestasi kita gitu. Kita tunjukin testimoninya, kita tunjukin nih orangnya sembuh dengan kita ngobatin ini dan itu. Jangan takut kalian kehilangan pasien kalau memang kalian tuh bener jalannya gitu. Tapi kalau kalian ada yang melenceng, kalian kehilangan pasien, ya saya maklum aja Mas. Saya simpelnya gitu. Kalau seperti saya nggak peduli akan adanya kekacauan kayak gini, saya mah nggak peduli. Saya hanya berfokus ke orang-orang yang benar-benar minta tolong sama saya, percaya sama Allah, saya cuma pelantara saja. Itu pesan-pesan saya cuma di situ Mas. Closing, terima kasih. Ya, terima kasih sebelumnya, semoga apa yang saya katakan bermanfaat. Dah.